Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lidzikri walladzi anzalal qur'ana syifaan lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat ta'alum Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali pada media online ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu berhubungan dengan kalimat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas lintas mengenai definisi dari kalimat itu sendiri, namun pada kesempatan hari ini kita akan membahas secara rinci apa saja kalimat itu sendiri. Hadirin sahabat ta'alum Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat itu terbagi kepada tiga. Yanqasimul kalimatu tanqasimul kalimatu ila salasati aqsam. Kalimat itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama itu adalah ism atau isim, yang kedua adalah fi'il atau fi'il, dan yang terakhir adalah harf atau huruf. Yang pertama, sahabat ta'alum Quran, bahwa kalimat itu diantaranya adalah isim. Apa yang disebutkan isim? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan wala tuktaron bizamanin. Isim itu adalah suatu kalimat dalat ala maknan, yang menunjukkan kepada suatu makna, walam tuktaron bizaman, namun tidak disertai dengan waktu. Contoh misalnya Muhammadun, kemudian Ustadun, Tilmidun, itu adalah contoh dari isim. Muhammad misalnya nama orang atau bisa juga terpuji. Kemudian Ustadz, dosen, kemudian Tilmid itu siswa, dan lain sebagainya. Kalau pada kesempatan yang lalu kita memahami bahwa kalimat itu hanya sebatas lafdzun lahu maknan saja, suatu lafad yang mempunyai makna saja. Tapi di sini ada tambahan. Di sini kalimat itu adalah, atau isim di sini adalah walam tuktaron bizaman. Dia itu tidak disertai dengan waktu, tidak dibarengi dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu. Sebagaimana contoh tadi, misalnya Muhammad, kaitannya dengan walam tuktaron bizaman itu apa? Maksudnya tidak akan ada istilah misalnya sedang Muhammad, akan Muhammad, telah Muhammad, itu tidak. Atau sedang ustadz, sedang dosen, akan dosen, tidak ada. Begitu juga tidak ada istilah sedang siswa, telah tilmid, atau lain sebagainya. Itu tidak akan ada istilah seperti itu. Kenapa? Lam tuktaron bizamanin, tidak ada sangkut pautnya dengan waktu. Itu ya yang berhubungan dengan isim. Jadi sekali lagi, isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna, namun tidak berkaitan, tidak dibarengi dengan waktu. Itu yang disebut dengan isim. Untuk Arab, ya, untuk orang Arab, besar kemungkinan sebagian besar di antara mereka itu bisa menentukan secara langsung ini isim, ini bukan gitu. Tapi untuk non Arab, besar kemungkinan sebagian besar itu sukar untuk menentukan apakah ini isim atau bukan. Maka oleh karena itu para ulama memberikan kemudahan bagi non Arab
yang ingin mempelajari bahasa Arab untuk bisa membedakan mana isim, mana bukan, dengan cara yang mudah, yaitu dengan adanya alamat atau ciri-ciri. Wa alamat dan ciri-ciri isim di sini diantaranya adalah ada empat. Yang pertama adalah al-khafdu atau kasroh, seperti maliki, kemudian yaumi, ad-dini. Itu diantara contoh-contoh dari isim dengan ciri khafd ini. Jika kita ditanya, apakah maliki isim? Ya, dia isim. Kenapa kita bisa menentukan secara yakin bahwa dia isim? Fiha alama, padanya itu ada ciri. Apa cirinya? Al-kasrah, al-khafd. Ya. Di sana ada ciri yaitu kasrah. Begitu juga malik yaumi. Apakah dia isim? Dia isim. Kenapa kita bisa menentukan dia isim? Fiha alama, pada kalimat itu ada ciri. Apa cirinya? Al-khafdu. Di sana ada khafd, yaitu pada huruf mim sana. Kemudian ad-din. Ad-din juga itu adalah kalimat atau isim. Kenapa kita bisa menentukan dia isim? Karena di sana ada alama, ada ciri. Apa cirinya? Al-khafdu pada huruf nun, ad-dini. Itu ya, yang pertama yaitu al-khafdu. Yang kedua, ciri yang kedua adalah at-tanwin. Contoh misalnya Muhammadun, Jannatun, Nafsun. Jika kita ditanya apakah Muhammadun itu adalah isim, maka jawabannya adalah dia isim. Mengapa kita bisa yakin dia itu isim? Karena fiha alama, padanya itu ada ciri. Apa cirinya? Tanwin. Di sana ada dun, ya, ada un di sana. Apakah kalau dan Muhammadan itu juga sama? Tanwin sama. Muhammadin sama? Sama. Itu ya. Kemudian jannatun, apakah dia isim? Dia juga isim. Bagaimana kita tahu dia itu adalah isim? Karena fiha alama, padanya itu ada ciri. Apa cirinya? Tanwin, ya. Begitu juga nafsun. Nafsun juga itu adalah isim karena padanya ada ciri yaitu tanwin. Sahabat Al Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melangkah kepada poin yang ketiga berhubungan dengan ciri dari isim tersendiri, yaitu al-alifu wal lam. Alif dan lam. Alif dan lam itu juga sama, alif lam juga itu sama, merupakan salah satu ciri adanya isim di sana. Sebagai contoh adalah al-kitab. Al-kitab, kemudian al-ardu, an-nasu. Kalau kita ditanya apakah al-kitabu itu adalah isim, maka jawabannya adalah isim. Alasannya kenapa? Karena padanya ada alama, ada ciri. Apa cirinya? Alif dan lam. Al-kitab. Kemudian yang kedua, al-ardu. Al-ardu, walaupun kita tidak tahu apa maknanya, tapi kita bisa menentukan dia itu isim. Mana dalil bahwa dia itu adalah isim? Pada kalimat tersebut ada alif dan lam. Al-ardu, sana ada alif dan lam. Dan yang terakhir adalah an-nasu, ya. An-nasu itu juga sama, merupakan contoh dari isim. Kenapa kita bisa menentukan dia itu isim? Karena di sana ada alif dan lam. Jadi alif lam di sini bisa alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Dan yang terakhir adalah huruful jar. Huruf jar itu adalah huruf yang berfungsi untuk memajrurkan isim setelahnya. Berarti ketika ada huruf jar di sana,
setelah huruf jar tersebut adalah isim. Contoh, min. Setelah huruf jar di sana ada Allah, maka kita bisa menentukan bahwa Allah di sana adalah isim. Kenapa kita bisa menentukan Allah itu isim? Karena ada huruf min, ada huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Begitu juga fi. Fi juga bagian dari huruf jar. Contoh misalnya fil mihrab. Al mihrab itu adalah isim. Kenapa kita tahu bahwa al mihrab itu adalah isim? Karena sebelum al mihrab itu ada huruf jar. Apa huruf jarnya? Huruf jarnya itu adalah fi. Maka dengan adanya huruf jar, kita bisa menentukan bahwa al mihrab adalah isim. Coba kita perhatikan. Selain dari ada huruf jar di sana, kita juga bisa menentukan sebenarnya yang tadi sudah disebutkan oleh saya, bahwa al-mihrab cirinya dia sebagai isim itu bukan hanya ada huruf jar. Di sana juga ada alif lam, di sana juga ada kasrah. Itu ya. Jadi sangat mudah sekali kita bisa menentukan apakah ini isim atau bukan. Tuh ya. Dan yang terakhir sekali adalah huruf jar itu sendiri. Mari kita hafalkan huruf jar yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah min, artinya dari. Kemudian ila, artinya ke atau kepada. Kemudian an, bisa juga artinya adalah dari. Kemudian ala di atas. Kemudian ruba itu banyak, alba dengan al-kaf seperti lam itu untuk atau kepunyaan. Nah, itu ya yang berhubungan dengan isim pada kesempatan hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada ikhwan sekalian atau akhwat sekalian, yaitu coba tentukan kalimat yang berhubungan dengan isim yang saya akan bacakan. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Coba tentukan mana saja isim yang terdapat pada ayat tersebut. Insya Allah secara bersamaan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali materi tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalam.